warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Trialini Banadi dari kelas A2 semester 2 dengan NIM 2214201190, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah farmakologi keperawatan, materi kolesterol dengan dosen pengampu, Apoteker Merdi Erkansil, S.Pharm, MKes. Pengertian kolesterol. Kolesterol darah adalah salah satu unsur yang paling penting dalam tubuh. Kolesterol salah satu dari sejumlah lemak yang dibawa dalam aliran darah. Di dalam tubuh kita diliputi lipid dengan protein khusus yang membuatnya dapat larut dalam air. Kolesterol merupakan senyawa lemak kompleks yang dihasilkan oleh tubuh yang memiliki fungsi membuat hormon seks, adrenal, membentuk dinding sel. Kolesterol penting bagi tubuh. Tubuh memiliki kemampuan untuk menghasilkan kolesterol. Komponen pembentuk kolesterol berasal dari berbagai makanan yang dikonsumsi, walaupun bukan merupakan makanan yang mengandung kolesterol. Kolesterol yang berada dalam zat makanan yang kita makan dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol adalah suatu substansi seperti lilin yang berwarna putih, secara alami ditemukan di dalam tubuh kita. Kolesterol diproduksi di hati, fungsinya untuk membangun dinding sel dan membuat hormon-hormon tertentu. Kolesterol yang berlebihan akan tertimbun di dalam dinding pembuluh darah dan menimbulkan suatu kondisi yaitu disebut aterosklerosis, yaitu penyempitan atau pengerasan pembuluh darah. Kondisi ini merupakan cikal bakal terjadinya penyakit jantung dan stroke. Kadar kolesterol yang terlalu tinggi dan berlebihan di dalam darah akan berefek berbahaya bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Adapun jenis-jenis kolesterol. Yang pertama, kolesterol LDL. Kolesterol LDL, jenis kolesterol ini berbahaya sehingga sering disebut juga sebagai kolesterol jahat. Kolesterol LDL mengangkut kolesterol paling banyak di dalam darah. Tingginya kadar LDL menyebabkan pengendapan kolesterol dalam arteri. Kolesterol LDL merupakan faktor risiko utama penyakit jantung koroner sekaligus target utama dalam pengobatan. Yang kedua, kolesterol HDL. Kolesterol HDL, kolesterol ini tidak berbahaya. Kolesterol HDL mengangkut kolesterol lebih sedikit dari LDL dan sering disebut kolesterol baik karena dapat membuang kelebihan kolesterol jahat di pembuluh darah arteri kembali ke hati untuk diproses dan dibuang. HDL mencegah kolesterol mengendap di arteri dan melindungi pembuluh darah dari proses aterosklerosis atau terbentuknya plak pada dinding pembuluh darah. Yang ketiga, trigliserid. Selain LDL dan HDL, yang penting untuk diketahui juga adalah trigliserid, yaitu satu jenis lemak terdapat dalam darah dan berbagai organ dalam tubuh. Meningkatnya kadar trigliserid dalam darah juga dapat meningkatkan kadar kolesterol. Sejumlah faktor dapat mempengaruhi kadar trigliserid dalam darah seperti kegemukan, konsumsi alkohol, gula, dan makanan berlemak. Tingginya kadar trigliserid dapat dikontrol dengan diet rendah karbohidrat. Yang keempat, kolesterol tinggi. Kolesterol selalu menjadi topik perbincangan hangat mengingat jumlah penderitanya semakin tinggi di Indonesia. Kebiasaan dan jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari berperan penting dalam mempengaruhi kadar kolesterol darah. Semakin baik pola dan kualitas makanan sehari-hari, tentu makin terjaga pula keseimbangan kolesterol dan kesehatan secara keseluruhan. Namun, jika semakin buruk pola dan kualitas makanan sehari-hari, tentu makin tidak terjaga pula keseimbangan kolesterol dan kesehatan secara keseluruhan. Patofisiologi. Kolesterol, trigliserid, dan fosfolipid diangkut dalam darah sebagai kompleks lipid dan protein atau lipoprotein. Lipid dalam darah diangkut dengan dua cara, yaitu jalur eksogen dan jalur endogen. Jalur eksogen yaitu trigliserid dan kolesterol yang berasal dari makanan dalam usus dikemas sebagai kilomikron.
Selain kolesterol yang berasal dari makanan dalam usus, juga terdapat kolesterol dari hati yang diekskresi bersama empedu ke usus halus. Baik lemak di usus halus yang berasal dari makanan maupun yang berasal dari hati disebut lemak eksogen. Jalur endogen yaitu trigliserid dan kolesterol yang disintesis oleh hati mengalami hidrolisis dalam sirkulasi oleh lipoprotein lipase yang juga menghidrolisis kilomikron menjadi partikel lipoprotein yang lebih kecil. Etiologi. Yang pertama, faktor jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan faktor yang berhubungan dengan rendahnya kolesterol HDL. Risiko terjadinya dislipidemia pada wanita lebih besar daripada pria. Sebagaimana penelitian Koper pada tahun 589, perempuan didapatkan respon peningkatan kolesterol sedikit berbeda, yaitu kadar LDL kolesterol meningkat lebih cepat sedangkan kadar HDL kolesterol juga meningkat sehingga rasio kadar kolesterol total atau HDL menjadi rendah. Yang kedua, faktor usia. Semakin tua usia seseorang maka fungsi organ tubuhnya semakin menurun. Begitu juga dengan penurunan aktivitas reseptor LDL sehingga bercak perlemakan dalam tubuh semakin meningkat dan menyebabkan kadar kolesterol total lebih tinggi sedangkan kolesterol HDL relatif tidak berubah. Yang ketiga, faktor genetik. Faktor genetik merupakan salah satu faktor terjadinya dislipidemia. Dalam ilmu genetika menyebutkan bahwa gen diturunkan secara berpasangan, memerlukan satu gen dari ibu dan satu gen dari ayah, sehingga kadar hiperlipidemia tinggi dan diakibatkan oleh faktor dislipidemia primer karena faktor genetik. Yang keempat, faktor kegemukan. Salah satu penyebab kolesterol naik adalah karena kelebihan berat badan atau juga bisa disebut dengan penyakit obesitas. Kelebihan berat badan ini juga bisa disebabkan oleh makanan yang terlalu banyak yang mengandung lemak jahat tinggi di dalamnya. Kelebihan berat badan dapat meningkatkan trigliserid dan dapat menurunkan HDL. Yang kelima, faktor olahraga. Manfaat berolahraga secara teratur dapat membantu untuk meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Selain itu, berolahraga mampu memproduksi enzim yang berperan untuk membantu proses memindahkan kolesterol LDL dalam darah terutama pada pembuluh arteri, kemudian dikembalikan menuju ke hati untuk diubah menjadi asam empedu. Asam empedu ini diperlukan melancarkan proses pencernaan kadar lemak dalam darah. Semakin rutin berolahraga dengan teratur, maka kadar kolesterol LDL dalam tubuh akan semakin berkurang sampai menuju ke titik normal. Yang keenam, faktor merokok. Merokok dapat meningkatkan kadar kolesterol total, kolesterol LDL, trigliserid, dan menurunkan kolesterol HDL. Ketika pengguna rokok menghisap rokok, maka secara otomatis akan memasukkan karbon monoksida ke dalam paru-paru dan akan merusak dinding pembuluh darah. Nikotin yang terkandung dalam asap rokok akan merangsang hormon adrenalin sehingga akan mengubah metabolisme lemak yang dapat menurunkan kadar kolesterol HDL dalam darah. Yang ketujuh, faktor makanan. Konsumsi tinggi kolesterol menyebabkan hiperkolesterolemia dan arteriosklerosis. Asupan tinggi kolesterol dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol total dan LDL sehingga mempunyai risiko terjadinya dislipidemia. Manifestasi. Pada permulaan mungkin belum ada terlihat gejala. Apabila berlangsung lama, bisa ditemukan antara lain pengendapan lemak pada tendon dan kulit atau yang disebut xanthoma, hati dan limpa membesar yang dapat ditemukan pada pemeriksaan palpasi, nyeri perut yang berat akibat adanya radang pankreas akibat dari pengendapan trigliserid pada pankreas. Hal ini terjadi apabila kadar trigliserid lebih atau sebesar 800 mg per desiliter. Nyeri dada kiri pertanda mulai ada serangan jantung koroner karena lembaran-lembaran kolesterol menyumbat pembuluh darah jantung.
Namun, apabila kadar kolesterol yang dirasakan sudah memasuki stadium yang cukup parah atau semakin tinggi kadar kolesterolnya, baru akan memperlihatkan gejala-gejala sebagai berikut. Sakit kepala terutama sangat dirasakan pada bagian tengkuk dan kepala bagian belakang sekitar tulang leher bagian belakang. Merasa pegal-pegal hingga bagian pundak, sering merasa cepat lelah dan capek, sendi terasa sakit, kaki terkadang membengkak, mudah mengantuk, merasakan vertigo atau migrain yang sering kambuh. Epidemiologi. Data dari American Heart Association diperkirakan bahwa saat ini terdapat 98 juta warga Amerika mempunyai kadar kolesterol lebih dari 200 mg per desiliter dan diperkirakan akan terus meningkat. Dislipidemia merupakan faktor risiko primer untuk penyakit jantung koroner dan berperan sebelum faktor risiko utama lainnya muncul. Data epidemiologi menunjukkan bahwa setiap penurunan LDL sebesar 30 mg per desiliter maka akan terjadi penurunan risiko untuk penyakit jantung koroner sebesar 30%. Asupan asam lemak jenuh yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan dalam tubuh adalah 10% dari energi total per hari dan kolesterol lebih dari 300 mg per hari. Konsumsi asam lemak dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL. Jika kolesterol LDL meningkat serta HDL menurun, akan terjadi penimbunan kolesterol di jaringan perifer termasuk pembuluh darah. Terapi farmakologi. Terapi farmakologi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu terapi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan dari terapi farmakologi dislipidemia dalam jangka pendek adalah untuk mengontrol kadar LDL dan HDL dalam darah. Tujuan jangka panjang untuk mencegah terjadinya jantung koroner. Cara penanganannya dengan menormalkan kadar kolesterol LDL dan kolesterol HDL dalam darah. Terapi non-farmakologi. Yang pertama, terapi nutrisi medis. Pasien dengan penyakit dislipidemia dianjurkan untuk mengurangi asupan lemak jenuh dan lemak trans tidak jenuh sampai kurang lebih 7-10% total energi. Penggantian makanan sumber kolesterol dan lemak jenuh dengan makanan alternatif lainnya, misalnya produk susu rendah lemak. Pasien disarankan mengonsumsi makanan padat gizi seperti sayuran, kacang-kacangan, dan buah, serta dianjurkan untuk menghindari makanan tinggi kalori seperti makanan berminyak dan soft drink. Konsumsi makanan suplemen contohnya asam lemak omega 3, makanan tinggi serat dan sterol. Meskipun begitu, upaya perubahan pola diet harus dilakukan secara bertahap. Yang kedua, aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dianjurkan merupakan program latihan yang mencakup setidaknya 30 menit aktivitas fisik dengan intensitas sedang, menurunkan 4-7 kali per menit, 4-6 kali seminggu, dengan pengeluaran minimal 200 kal per hari. Kegiatan yang disarankan meliputi jalan cepat, bersepeda, dan berenang. Tujuan aktivitas fisik harian dapat dipenuhi dalam satu sesi atau beberapa sesi sepanjang rangkaian dalam sehari minimal 10 menit. Bagi beberapa pasien, beristirahat selama beberapa saat di sela aktivitas penguatan otot dianjurkan dilakukan minimal 2 hari seminggu. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas.
Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.